Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlina Hasbah, perwakilan dari kelompok 5, yang mana pada kelompok 5 ini terdiri dari 9 orang tim penyusun. Di antaranya Hartati, Hasmia, Hasmiana Amelia, Hastuti, Herlina Hasbah, Hidrayati, Hajaritna Hardianti Tasham, Husni, dan yang terakhir Irmayanti. Nah, untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari dosen pengampu, Ibu Rismawati SST MKes dengan mata kuliah Pelayanan Kebidanan Komunitas, program studi S1 Kebidanan di Universitas Megabuana Palopo. Pada video ini, kami kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pelayanan Kebidanan di Komunitas. Jadi, selamat menyaksikan. Pelayanan kebidanan komunitas merupakan bagian penting dalam menjaga kesehatan ibu dan anak. Menyediakan pelayanan kebidanan yang terjangkau dan berfokus pada komunitas, agar setiap ibu dan bayi mendapatkan perawatan yang berkualitas. Latar belakang pelayanan kebidanan di komunitas bertujuan untuk meningkatkan kesehatan ibu dan bayi, menyediakan pendidikan, dan mendukung keluarga dalam merawat anak. Saran pelayanan kebidanan di komunitas. Pertama, pada ibu. Di sini pada ibu mulai dari pranikah, prakonsepsi, masa kehamilan, masa persalinan, masa nifas, masa interval, dan menopause. Yang kedua pada anak, merupakan upaya guna meningkatkan kesehatan pada janin yang ada di dalam kandungan maupun pada bayi, balita, anak prasekolah, dan anak usia sekolah. Tiga, pada keluarga. Di sini pada keluarga memberikan pelayanan asuhan kebidanan pada ibu berupa kontrasepsi, pemeliharaan ibu pasca persalinan, dan pemeliharaan pada anak berupa pemberian gizi dan imunisasi. Kelompok penduduk. Sasaran kebidanan komunitas juga menyasar kepada kelompok yang berada di daerah kumuh, terisolir, maupun daerah sulit untuk dijangkau. Sasaran pelayanan kebidanan di komunitas masyarakat menyasar berbagai lapisan masyarakat, mulai dari masyarakat terkecil hingga masyarakat umum seperti remaja, dewasa, wanita hamil, maupun kelompok ibu. Tujuan pelayanan kebidanan di komunitas yaitu 1. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi dengan memberikan perawatan yang tepat dan dapat mendukung kehidupan yang sehat. Terus kemudian memberdayakan keluarga dengan mengajarkan keterampilan perawatan diri dan memberikan akses terhadap sumber daya kesehatan. Terus poin ketiga yaitu mendorong pemberdayaan wanita dengan memperkuat peran ibu sebagai pengambil keputusan dan perawat keluarga. Lingkup pelayanan kebidanan komunitas. Lingkup pelayanan komunitas di sini terbagi pertama yaitu pemeriksaan kehamilan, di mana pemeriksaan rutin, tes laboratorium, dan pemberian suplemen. Kemudian yang kedua, imunisasi bayi. Di sini vaksinasi untuk mencegah penyakit infeksi dan pada bayi. Kemudian yang ketiga, persalinan dan nifas, di mana pendampingan selama persalinan dan perawatan pasca salin. Serta yang terakhir, memberikan informasi tentang gaya hidup sehat dan perawatan bayi. Sebagai bidan di komunitas, kita akan menghadapi banyak tantangan. Karena apa? Karena ada beberapa hal yang mempengaruhi pelayanan kebidanan di komunitas. Beberapa faktor yang mempengaruhi kebidanan di komunitas. Di antaranya, 1. Lingkungan fisik, seperti keadaan geografis. Misalnya, daerah pegunungan cenderung kekurangan iodin. 2. Lingkungan sosial, yaitu
terkait kebiasaan, ada istiadat, budaya, kepercayaan, agama, tingkat sosial ekonomi, dan pendidikan. 3. Lingkungan flora dan fauna. Bagaimana kita melakukan pemanfaatan terhadap tumbuhan dan hewan untuk menunjang kehidupan manusia. 4. Ilmu pengetahuan dan teknologi seperti globalisasi, pasar bebas, pendidikan tinggi, training, dan media. Bidan yang bekerja di komunitas membutuhkan suatu kemitraan yang berguna dalam pengambilan keputusan secara kolaboratif dalam rangka meningkatkan kesehatan dan memecahkan masalah-masalah kesehatan ibu dan anak. Tantangan dalam pelayanan kebidanan komunitas. Yang pertama, keterbatasan sumber daya. Keterbatasan fasilitas dan tenaga kesehatan yang terbatas di komunitas tertentu. Keterbatasan sumber daya yang dimaksud adalah baik dari sarana prasarana maupun tenaga medis yang tidak memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas. Tantangan yang kedua, perbedaan budaya. Tantangan dalam berkomunikasi, memahami kebiasaan dan keyakinan masyarakat. Perbedaan budaya dalam kebidanan komunitas sangat berpengaruh bagi derajat kesehatan di masyarakat itu sendiri. Menghadapi hal ini, tentunya kita sebagai bidan harus meningkatkan komunikasi, informasi, dan edukasi. Tantangan ketiga, perspektif stigma. Beberapa masyarakat masih memiliki persepsi negatif terhadap pelayanan kebidanan komunitas. Tentunya ini sangat berpengaruh karena dapat membatasi akses terhadap sumber daya yang dapat digunakan untuk menghindari atau meminimalkan risiko kesehatan. Kesimpulan yang dapat ditarik dari pelayanan kebidanan di komunitas adalah pentingnya akses yang mudah dan terjangkau bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan kebidanan yang berkualitas, termasuk pemeriksaan kehamilan, persalinan, perawatan pasca persalinan, di mana pelayanan komunitas juga harus mencakup edukasi kesehatan reproduksi dan berperan aktif dalam mendukung kesehatan ibu dan bayi serta menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Nah, itulah tadi beberapa materi singkat yang kami bawakan. Semoga apa yang kami dari kelompok 5 sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.